Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, di sini kami akan berbicara ringan, ngobrol-ngobrol ringan ya tentang pernikahan beda agama di Indonesia. Sebenarnya bagaimana sih Al-Quran itu menanggapi atas fenomena pernikahan beda agama di Indonesia? Nah, kami akan membahasnya secara lebih mendalam. Namun sebelum membahas lebih dalam, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Asyik bin Ali dan bersama rekan saya Ahmad Majid Abdul. Kita lanjutkan diskusi ini pada podcast Asik dan Budi. Oke. Nah, nih ngomong-ngomong, kan sekarang ini ya, banyak sekali para umat Muslim terutama di Indonesia ini sedang gencar-gencarnya nikah beda agama. Nah, contohnya wanita-wanita Indonesia kan sekarang lagi gencar-gencarnya mengidolakan K-pop kan ya. Nah, mereka itu seolah-olah ingin menikah dengan idolanya. Jadi dan rata-rata orang Korea kan non Muslim kan ya, Muslim. Jadi kan sudah termasuk nikah beda agama. Dan bahkan mereka ini sangat halunya sangat tinggi. Tapi selain itu ada juga itu di kalangan artis ya, seperti anaknya Sule siapa namanya? Anaknya Sule sama Pak Hadi. Oh iya. Kan juga sebelumnya kan anaknya Sule ini agamanya Islam dan Pak Hadi itu Hindu ya. Tapi mereka itu ingin melangsungkan pernikahan tidak agama. Tapi mereka itu ya mungkin kalau asal saya itu menaklimi hukum. Kan secara hukum kan tidak boleh ya dalam agama Islam itu menikahi orang yang tidak yakin atau tidak boleh. Tapi Pak Khalid itu kemarin itu kan mu'alaf masuk Islam kemudian langsung menikah. Nah ini yang menurut saya itu menjadi agak problematis. Itu apakah memang boleh gitu? Apakah memang boleh masuk Islam dengan alasan menikah? Nah, itu pertanyaan nanti bagaimana problem-problem apakah boleh nikah antar agama atau enggak akan kita bahas lebih lanjut. Ini dengan ngobrol-ngobrol santai bersama Mas Asik dan juga saya di podcast Asik dan Budi. Oke. Nah, salah satu pertanyaan tentang beda agama nih Mas Asik. Ngomong-ngomong, bagaimana sih Islam itu memandang pernikahan beda agama dan apakah negara Indonesia ini khususnya itu membolehkan? Jadi baik, sebelumnya kalau kembali kepada hukum dalam Islam Ya. Sebenarnya Al-Quran itu sudah menjelaskan hukum-hukum terkait problematika umat manusia, khususnya umat Islam Ya. itu semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan terkait pernikahan itu sebenarnya kan tujuan utama dari pernikahan itu kan diantaranya hifdzun nasab ya, hifdzun nasab atau menjaga sebuah keturunan. Jadi bagaimana caranya agar mendapatkan keturunan yang bagus, kemudian yang satu agama. Jadi itu nanti kan bisa ribet gak sih Mas kalau misalkan nikah beda agama kan ya? Bayangin aja nanti misalkan Mas Asik nih Islam kan agamanya ya? Islam kan Mas Asik ya? Nah, misalkan naksir nih sama Cindo lah. Misalkan agamanya Protestan atau mana gitu. Nah, terus nikah apalagi kan ya? Terus anaknya nanti kan bagaimana cara didikan ribet nanti gimana? Ini anaknya mau diapain? Agamanya malah bisa beda ya. Nah, ibu sama ayah ya. Mungkin setengah Islam, setengah Protestan kali ya. Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang hukum pernikahan beda agama ya. Ya. Itu
dalam surat Al-Baqarah ayat 221 juga ada wala taqulu musyrikan bihatta ini wala taqulu musyrikan wala taqulu. Jadi janganlah kamu sekalian itu menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka itu masuk kepada Islam. Hatta ini beriman. Dari sini ini sudah dijelaskan secara eksplisit ya, bahwasanya bagaimana sebetulnya menikahi wanita ya, wanita yang tidak beragama Islam, non Muslim. Kemudian juga sebaliknya, wala taqulu musyrikina hatta yu'minu. Dari ayat ini itu dapat disimpulkan ada 3 macam pernikahan yang tidak diperbolehkan. Yang pertama laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang musyrik. Yang kedua itu tidak boleh wanita itu menikahi laki-laki yang musyrik. Nah, yang ketiga itu tentang boleh menikahi ahli kitab. Saya pernah dengar juga itu alasannya itu karena laki-laki kan secara itu kan dominan ya, lebih kayak pemimpin perempuan, jadi nanti ditakutkan ya dan juga kepala keluarga. Jadi ditakutkan istri nanti yang muslimah ini malah mengikut pada suami yang non muslim. Ya bahasa halusnya kan sekarang non muslim kalau di Indonesia. Kalau di bidang kafir nanti tak terima sama ya. Padahal kan kafir ini kan bahasa halus sebelum mendapatkan hidayah. Sekarang saya mau tanya sedikit. Seandainya Al-Quran itu memperbolehkan nikah beda agama secara total ya, baik itu menikah dengan ahli kitab atau non ahli kitab, menurut pandangan Anda bagaimana? Kalau Al-Quran membolehkan, kalau kan ini seandainya sih kacau sih mas. Yang pasti itu banyak problematik dalam keluarga, itu banyak masalah-masalah sih. Ya mulai dari aspek keyakinan kan udah beda, jadi nanti ideologinya apanya nanti akan timbul perdebatan yang apa ya bukan nggak penting gitu kan, yang penting ya. Dan juga nanti belum ke dampak ke anaknya, si anaknya nanti dampak psikologisnya bagaimana, terus dia akan terombang-ambing mau ikut agama mana, mau ikut agama ayahnya atau mau ikut agama ibunya. Jadi nanti bisa jadi anaknya malah ateis. Padahal kan kalau menurut saya di Indonesia itu pernikahan beda suku saja itu sudah menimbulkan cekcok banget juga. Ya, cekcok. Ibaratkan orang Jawa yang lemah lembut apa dia dikasih orang Madura Palembang yang keras. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Mas Asik, di acara kita kali ini podcast Asik dan Tidak, apa sih perbedaan antara musyrik terus ahli kitab sama kafir? Sama kafir itu antara 3 itu apakah ada perbedaan secara signifikan atau hanya beda sedikit atau bagaimana? Jadi itu banyak yang berbeda pendapat terkait definisi dari musyrik, kemudian kafir dan ahli kitab. Ada yang mengatakan seperti contoh di kitab Al-Fatihah karya Fathul Abbas itu menjelaskan bahwasanya antara musyrik dan ahli kitab itu tidak ada perbedaan.
tapi itu hidup di zaman jahiliyah. Jadi Islam itu belum ada, ya. Belum ada Nabi Muhammad dan Islam itu datang. Tapi mereka itu sudah mempunyai kitab, ya. Makanya dinamakan Alkitab. Di antaranya itu ada Yahudi dan Nasrani. Nah, kedua agama itu kan juga sama-sama agama samawi atau agama yang turun dari langit dan dibawakan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya. Nah, sehingga mengapa para ulama itu memperbolehkan menikah dengan ahli kitab? Karena di antara alasannya itu karena di dalam kitab-kitab mereka itu sudah dijelaskan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad, kemudian tanda-tanda bahwa suatu saat akan datang Nabi akhir zaman, itu sudah dijelaskan. Sehingga kalau ada orang Muslim menikah ahli kitab itu masih ada lah potensi untuk mengislamkan mereka. Ya, jadi ikut laki-laki. Kemudian definisi dari musyrik. Kalau musyrik ini itu adalah orang-orang yang hidup ketika Nabi Muhammad itu sudah datang. Nabi Muhammad itu sudah datang, tapi mereka itu lebih memilih untuk menyembah berhala, ya, tidak mengimani adanya Nabi Muhammad, tidak percaya akan ajarannya Nabi Muhammad. Mereka itu percaya kalau Tuhan itu ada, tapi mereka itu lebih musyrik atau menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah dengan lebih memilih berhala. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kafir. Kafir itu dari sisi bahasa itu artinya kan tertutup. Ya. Jadi kalau kafir itu bisa didefinisikan sebagai orang atau orang yang menolak, yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad, ya. Karena mereka sudah jelaskan sudah agama bukan Yahudi atau Nasrani, tapi sudah agama sendiri. Jadi ada sedikit kemiripan juga antara musyrik dan Nasrani, antara musyrik dengan kafir. Ya. Tapi kalau kafir itu lebih kepada menutup diri, tidak mau percaya akan ajaran Islam. Oke, ini pertanyaan terakhir Presiden. Siap. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya para ulama itu berbeda-beda, tidak ada yang memperbolehkan menikah dengan ahli kitab, ada yang melarang menikah dengan ahli kitab. Ya. Kalau dari Presiden sendiri, kira-kira lebih setuju antara ulama yang memperbolehkan atau ulama yang melarang pernikahan mereka? Ya. Ini kalau ditanya begini ya, jujur apa jawab langsung? Jawabannya jujur ya. Ya kalau jumhur ulama kan, apalagi konteks sekarang ini, pada zaman sekarang lebih mengharamkan nikah beda agama kan, tapi ada juga kan membolehkan. Seperti itu kan. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau dikasih jodoh kayak misalkan Kindle gitu yang ya ibaratnya good looking, glowing, terus ya kakinya mulus, ada bulu kayak gitu. Ada kayak berkah juga nggak sih? Meskipun beda agama kan setuju ke ulama yang membolehkan ya. Ya Meskipun suatu saat masih ada harapan untuk mengislamkan mereka. ya, kayaknya waktu PDKT itu saya islami dulu deh baru saya nikah. Baru boleh kan kayak gitu ya. Oke, saya rasa ngobrol-ngobrol kita sudah cukup ya Mas ya. Karena waktunya sudah tidak cukup. Jadi seperti itu hasil dari ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita terkait pernikahan beda agama. Jadi dapat disimpulkan bahwa terkait pernikahan beda agama di Indonesia itu para ulama sudah sepakat bahwasanya tidak diperbolehkan secara undang-undang atau secara agama Islam sendiri. Ya. Karena itu tadi banyak mudaratnya lah daripada baiknya. Mungkin kalau ada kesempatan yang betul nanti bisa kita sambung episode 2.